Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin fi hadaratil majlisina Masjid Jami' Al-Mujahidin Rawalintah wa ila hadarati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa khususan ila hadarati Nabiullah Ibrahim alaihissalam bi barakati Zamzam wa Nabiullah Hidri Abil Abbas Balyan Malkan wa Nabiullah Ilyas alaihissalam wa ila hadratil ulama illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum wal marhumah fi hadal muwaqif masjid Jami al-Mujahidin Rawalintah bi barakatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kawnaini was-saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirul nahi fala ahadun abarru fi qawlillah minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mubtahimi. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghaira munqasimi.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, warka'i ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Wa qala aidan, man shoma yaumu asyura faka'annama shomad dahra. Wallahu a'lam bimuradi. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kepada kita beragam karunia berupa nikmat, baik iman, Islam, ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan beragam aktivitas kita hingga hari ini kita bermuajahah di majlis yang mulia Masjid Jami Al-Mujahidin. Semoga segala niat serta langkah kaki kita mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan nan mesra baginda Rasulullah yang kita cintai bersama, sebagai uswah kita, sebagai contoh atau teladan untuk kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah serta istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya, yaitu agama Islam, sampai di akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradah dari Allah, pada malam yang berbahagia ini kita berada pada malam yang ke-11 di bulan Muharram, yang mana siang tadi banyak orang menyelenggarakan, yaitu yang namanya santunan yatim atau piatu atau yatim piatu dan duafa. Karena berbagi bahwasanya itu tanggal 10 Asyura disebut sebagai hari rayanya anak yatim. Tentu juga banyak amalan yang mana belum kita ketahui amalan tersebut. Di antaranya pada malam Asyura di dalam kitab I'anatul Talibin itu dianjurkan, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah itu boleh ba'da maghrib sebanyak 70 kali. 70 kali itu. Al-Mujahidin ngelakuin enggak tuh? Itu 70 kali. Dan juga ada amalan-amalan yang lain sebagaimana di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Bahkan ada 12 amalan pada hari Asyura.
Kenapa disebut Asyura? Asyura itu asalnya asyara, yaitu 10. Yaitu 10 pada bulan Muharram. Apa saja? Ada 12. Banyak amat, ada 12. Di antaranya amalan-amalan 10 Asyura di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Yaitu pertama adalah perbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak usah diceritain, karena itu mah udah menjadi kewajiban. Ibarat makan itu makanan pokok, ya. Makanan pokok nggak usah diceritain. Ini mah selain daripada yang pokok. Jadi kewajiban yaitu memperbanyak sholat. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Baik sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat awabin, sholat mutlak, sholat tasbih. Tuh mana yang udah kita lakonin, ya? Tuh sholat witir, tahajud, dan lain sebagainya. Sholat tuh banyak, ya. Kita paling tahunya sholatnya cuman sholat duha, ya, paling tahajud, tasbih doang, tahu namanya doang. Tasbih ngelakoninnya mah belum. Nah, itu minimal sholat tasbih itu seumur hidup sekali. Diperbanyak sholat. Yang kedua, puasa sunnah, ya. Boleh kalau kita puasa bukan di tanggal 10 akhor. Berarti di akhor itu di selain tanggal 10 atau selain dari tanggal 1 Muharram. Boleh. Itu pahalanya 1 hari kita puasa sama dengan 30 hari. Berbeda dengan 10 Muharram. Man shoma yaumu Asyura faka'annama shomad dahro. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka orang tersebut sama dengan dia berpuasa selama 1 tahun. Begitu pula jikalau seseorang bersedekah pada bulan Muharram tanggal 10, maka sama dengan dia bersedekah selama 1 tahun. Sedekah sekali pahalanya sama dengan 1 tahun pahalanya. Itu perbandingan pahala. Jadi kalau bulan Muharram, kedua adalah puasa. Yang ketiga silaturahmi, ya. Bulan tanggal 10 Asyura itu perbanyak silaturahim. Karena silaturahmi adalah salah satu perintah Allah. Wattaqullohal-ladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Hendaknya setiap orang itu menjalin hubungan persaudaraan. Diterima amal ibadah kita tergantung kita dari silaturahmi. Jangan sampai disebut kita orang yang beriman, orang Islam yang taat, tetapi sama tetangga suka julid. Ya, suka julid, ibadah si rajin, tetapi sama tetangga nggak akur, sama saudara kagak akur. Nah, bulan ini tanggal 10 Muharram perbanyak silaturahim. Kemudian keempat yaitu berziarah ke makam orang-orang yang soleh, atau berziarah ke makam kedua orang tua kita.
Menurut Syekh Nawawi di dalam kitab yang namanya, yaitu di dalam kitab, bahwasanya Syekh Nawawi mengatakan berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia pahalanya sampai. Itu pahala sampai. Itu menurut Imam Nawawi. Kemudian selanjutnya amalan dari 10 Muharram adalah mengusap kepala anak yatim. Jadi menyantuni anak yatim. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin." Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang suka menghardik anak yatim, ngatain anak yatim, suka nyentak, lu gak ada bapaknya lo, jangan macem-macem gitu, lain sebagainya, menghina anak yatim, ya, tidak menyantuni anak yatim, tanggung jawab kita. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak berbagi rezeki, ya. Anak yatim dikasih, orang miskin juga dikasih, karena Rasul hubbul fuqara'i wal masakin. Rasul mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bahwa Rasul cinta kepada orang miskin, bahkan doa Rasul aja doanya, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku sebagai orang miskin. Itu doa Rasul. Coba kita berani gak doa gitu? Doa gitu, berani gak kita? Ya Allah, jadikan aku sebagai orang miskin. Itu sunnah Rasul, Pak. Makanya giliran aja suruh ngedoa, Allahumma ja'alni miskinan, gak mau, katanya sunnah Rasul. Ya, itu sunnah, itu doa Rasul. Kita mah doanya Allahumma ya Ghani, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rohim, ya Wadud, ikfini, cukupkan. Kadang-kadang pengen kaya, bahkan agni nas, kaya dari semua manusia doanya. Udah begitu Allahumma rzuqni rizqon kasiron. Allahumma ya Allah urzuqni, berilah hambamu ini rezeki kasiron, yang banyak, bigoiri hisab, tapi jangan dihisab ya Allah. Gitu kita doanya. Doanya kita memaksa, ya. Doanya maksa. Minta sama Allah, ya Allah berilah kami rezeki yang banyak, tapi jangan dihisab ya Allah. Begitu kita mau doanya. Enggak ada yang berani sebagaimana doa Rasul. Allahumma ja'alni, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami miskinan, orang yang miskin, dan kumpulkan kami nanti di surga bersama orang-orang miskin. Tuh, itu menyantuni yatim atau mengusap kepala anak yatim, karena Rasul mengatakan siapa orang yang mengusap anak yatim, yaitu akan diampuni oleh Allah dosanya sebanyak rambut yang diusap. Itu adalah bahasa kinaya, ya, kinaya. Walaupun nggak diusap, tetap Allah ngampuni kalau kita punya rezeki, kita berbagi kepada anak yatim. Itu kinaya bahasanya. Kemudian ada amalan pada 10 Asyura
yaitu 10 Asyura itu amalannya bercela. Apa bercela? Sifat. Bercelak. Bukan bersela mah ini celak. Bercelak itu apa? Sifat mata. Supaya apa manfaatnya? Supaya tahun ini tidak kena sakit mata. Gitu. Kalau tadi tuh hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh 70 kali tuh malamnya tuh ya, ba'da maghrib. Itu apa faidahnya? Allah Subhanahu wa taala supaya kita mohon kepada Allah menjauhkan dari aneka ragam bencana, aneka ragam bala. Itu manfaatnya. Ya kita itu ikhtiar. Itu dari ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu. Yang disebut sebagai ulama salaf adalah ulama terdahulu. Kalau kita mengikuti pengikut ulama salaf, kita jangan ngomong doang, maka ikuti apa ajarannya. Di mana ajarannya? Di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kuning, kayak kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Al-Bajuri, Al-Iqna, dan banyak kitab yang karya-karya ulama dari abad ya dari zaman Rasulullah ya sampai sekarang masih ada itu, bukan hilang, ada. Maka dikaji biasanya kitab yang disebut sebagai kitab kuning, ya, kitab bundul, bukan kitab jabrik. Ya, bukan kitab jabrik itu udah ada patah kasrodoma. Jadi kalau kita mau mengamalkan, kalau kita ngaku pengikut salaf, maka amalkan ajarannya salaf. Karena para ulama-ulama terdahulu lebih dekat masanya dengan Rasulullah. Itu diantaranya amalan 10 Muharram itu bercelak, ya pakai sifat, gitu, pakai sifat. Supaya apa? Supaya tahun ini kita tidak terkena penyakit mata. Kemudian amalan juga yang lain, gunting kuku, ya, gunting kuku tuh, ya, gunting kuku. Kemudian juga mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga. Insya Allah kalau pada hari 10 Muharram kita mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah selama tahun ini keluarga kita tercukupi. Itu padilahnya. Dan banyak kalau kita ceritakan pada bulan Muharram. Sedikit masalah Muharram, masalah 10 Asyura. Kita lanjut sebagaimana pengajian biasa tentang fikih. Ya kalau Muharram itu diceritanya banyak, termasuk banyak kisah. Nabi Nuh, ya. Nabi Adam diciptakan tanggal 10 Asyura di kitab I'anatul Talibin. Nabi Nuh kemudian berlabuh di Bukit Judi ketika terkena banjir besar. Ya, kemudian ngebubur tuh. Disebut bubur Asyura karena pada waktu itu persediaan makan menipis. Sok siapa yang punya makanan yang masih ada sisa kumpulin. Ada kacang segegem, ada beras segegem. Ya, segegem jadi satu. Udah masak semua. Itu jadilah bubur. Itu jadi bubur. Cukup tuh. Ya, jadi cukup. Jadi bubur. Itu jadi bubur itu asal mulanya yang bikin siapa tuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bubur ayam, Mang Sulam. Kemudian juga termasuk terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Jadi Sayyidina Husain terbunuh di Karbala itu pada tanggal 10 Muharram. Cuman satu yang selamat.
cicit Rasulullah yang bernama Ja'far Shadiq. Dikenal dengan Sayyid Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Ya, itu cicit dari Rasulullah, anak Sayyidina Husain. Sayyid, kalau Sayyidina Hasan Syarif, Sayyidina Hasan nggak ikut, ya. Sayyidina Hasan kagak ikut, ada di Mekah. Kenapa dibunuh? Biasa gejolak politik, ya, gejolak politik, takut direbut sama cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, Yazid bin Muawiyah yang pada waktu itu menjadi khalifah. Yang kata orang-orang Islam dan yang tidak setuju, yang harusnya jadi khalifah itu adalah Hasan Husain. Maka takut direbut sama Hasan Husain, karena Hasan Husain banyak pendukungnya, maka dibunuhlah, yaitu Sayyidina Husain, tragedi Karbala.